Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Riksa Karlina from Class 4A Majority English Education Program in Institut Pendidikan Indonesia. In this video, I will explanation about the material drama. I have 4 points. The first is definition or history of drama. The second one is element of drama. The third is benefit of using drama in EFL class, and the last one is method or technique using drama in EFL class provided with example. I will show the material using PowerPoint. So for the first point is definition or history of drama. Let's begin. Okay, for the first point, I will explain about the definition of history drama. Drama is a mode of fictional representation through dialogue and performance. It is one of the literary genres which is an imitation of some action. Drama is also a type of play written for theater, television, radio, and film. Jadi, drama ini merupakan mode representasi fiksi melalui dialog dan pertunjukan. Ini juga merupakan salah satu genre sastra yang merupakan tiruan dari beberapa tindakan. Nah, drama juga merupakan jenis lakon yang ditulis untuk teater, televisi, radio, dan film. Okay, next, this is the story of drama. Jadi, the earliest origin of drama are to be found in Athens, where ancient hymns called Diphilus were sung in honor of the gods Dionysus. Jadi asal mula drama ini paling awal ditemukan itu di Athena, di mana himne kuno yang disebut Therampis dinyanyikan untuk menghormati dewa Dionysus. Himne kemudian diadaptasi untuk prosesi paduan suara. Nah, di mana peserta itu akan mengenakan kostum dan topeng. Akhirnya, anggota paduan suara tertentu berevolusi untuk mengambil peran khusus dalam prosesi tersebut. Tetapi mereka belum menjadi aktor seperti yang kita pahami. Nah, perkembangan ini muncul kemudian pada abad ke-6 ketika Tiran Pisistratus yang kemudian memerintahkan kota mengadakan serangkaian festival publik baru. Nah, salah satunya di kota Siti Dayanosa. Festival sebuah hiburan ini diadakan untuk menghormati dewa Dayanus, menampilkan kompetisi musik, nyanyian, tari, dan puisi, dan yang paling luar biasa dari semua pemenang adalah penyair pengembara yang disebut Tepis. Jadi itulah asal mula drama. Okay, next, this is the elements of drama. The first is plot, the events in a play. Alur cerita ya, kalau plot itu. Kemudian the second one is the setting, the time and place of literary work. Jadi setting itu merupakan waktu dan tempatnya. Kemudian the third is characters, pasti pada tahu kan. Jadi pemain yang berada di dalam drama itu. Kemudian ada dialogue, conversation in a play, percakapannya. Kemudian the theme, the central thought of a play, or the idea or ideas with which a play deals. Jadi ini merupakan idenya ya. Kemudian ada scenery, the various elements that are used to create a particular visual setting of a play. Okay, the next is benefit of using drama in EFL class. Jadi, apa sih manfaatnya menggunakan drama dalam EFL class? Okay, in the ESL or EFL classroom, role-playing is a powerful tool. It teaches comprehension, empathy for others, decision-making skill, and encourage and exchange of knowledge between students. Jadi, drama itu kan merupakan bermain peran. Nah, bermain peran ini merupakan alat yang sangat ampuh untuk siswa. Kenapa? Karena mengajarkan kerjasama, empati untuk orang lain, keterampilan, membuat keputusan, dan mendorong pertukaran pengetahuan antara siswa. Nah, aspek-aspek tersebut membuat bermain peran bermanfaat karena siswa belajar dari satu sama lain. Namun,
Ada beberapa aspek positif lainnya dari bermain peran, terlepas dari pengembangan keterampilan komunikasi yang jelas. Hal itu juga mendorong kepemimpinan, kerja tim, kompromi, keterampilan, mendengarkan yang otentik, dan berlatih dengan penyelamat kehidupan nyata. Nah, kan kalau bermain peran itu biasanya lebih masuk ya ke siswanya, jadi siswa juga tidak jenuh. Mereka itu bermain sambil belajar gitu kan. Nah, namun tidak berhenti sampai di situ saja. Ini juga mengajarkan kerjasama, empati, mengembangkan keterampilan, pengembangan keputusan, kemudian mempromosikan pertukaran pengetahuan, membangun kepercayaan diri dan harga diri, menyempurnakan keterampilan presentasi, mendorong penerimaan diri dan penerimaan orang lain. Jadi banyak sekali ya manfaatnya, terutama dalam pemecahan masalah, keterampilan manajemen dan organisasi, serta melahirkan kreativitas dan imajinasi. Okay, next. The last one is method or technique of using drama in EFL class. Drama techniques to use in the EFL classroom. This is have 3 points. The first one is miming words and miming sentence, and the last is miming scenarios. For the miming words, this is an activity to consolidate meaning and receive vocabulary. All the students and the teacher stand in a circle. The teacher has prepared the vocabulary cards with the target language, which are in a box in the middle of the circle. The teacher takes a card from the box and returns to her spot in the circle. She reads the word aloud. Then she asks out the meaning of the word. The student on her left must do the same action. Oke, untuk poin yang pertama itu ada beberapa cara ya yang digunakan itu untuk memasukkan drama ke dalam kelas bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi biasanya itu yang pertama ada meniru kata. Nah, meniru kata ini merupakan kegiatan untuk mengkonsolidasikan makna dan merevisi kosakata. Nah, di sini semua siswa dan guru berdiri membentuk lingkaran. Kemudian guru telah menyiapkan kartu kosakata, jadi kayak vocabulary gitu yang udah dengan bahasa target yang ada di dalam kotak lingkaran di tengah lingkarannya. Kemudian guru mengambil sebuah kartu dari kotak dan kembali ke tempatnya di lingkaran. Dia juga membacakan kata itu dengan lantang. Kemudian dia membenarkan arti kata itu. Jadi siswa itu di sebelah kirinya harus melakukan tindakan yang sama. Nah, kemudian siswa di berikutnya di sebelah kiri harus mengulang. Nah, ini berlanjut sampai semua siswa melakukan tindakan guru untuk kata tersebut. Ini harus dilakukan cukup cepat untuk mempertahankan minat. Nah, ketika tindakan telah terjadi di sekitar lingkaran, siswa lain memilih kartu kosakata dari kotak dan aktivasi yang dimulai lagi. Oke, itu untuk poin pertama. Untuk poin kedua adalah miming sentence atau meniru kalimat. Nah, di sini prefer cards beforehand with common sentence or question. This can be related to a specific scenario, such as meaning small talk. How do you know, Jackie? Traveling. Can you tell me where the bus station is? Or introduction. Jadi, for example is, this is my age, John. Okay, one student takes a card and must act it out, and the other student must guess what it is. Jadi untuk meniru kalimat itu, siapkan kartu sebelumnya dengan kalimat atau pertanyaan umum. Nah, ini dapat dikaitkan dengan skenario tertentu, misalkan basa-basi. Nah, contohnya kalau untuk basa-basi kan yang tadi kan, bagaimana Anda mengenal Jackie? Seperti itu. Kemudian untuk bepergian, misalkan, bisakah Anda memberitahu saya di mana stasiun bus?
Nah kan, can you tell me where the bus station is? Atau bisa juga perkenalan, this is my college, John. Jadi perkenalan misalkan ini rekan saya John. Nah, kemudian seorang siswa mengambil sebuah kartu dan harus memerankannya, dan siswa lainnya juga harus menebak apa itu. Oke, untuk poin yang terakhir adalah miming scenarios atau meniru scenarios. Show your student a video clip of a scenario: two friends chatting in a coffee shop, a husband and a wife arguing, a couple of friends lounging together. Nah, jadi untuk meniru skenario ini, jadi tunjukkan Anda. Jadi si guru itu menunjukkan kepada siswa klip video dari sebuah skenario dari dua teman mengobrol di kedai kopi misalnya, atau sepasang suami istri yang berdebat, kemudian beberapa teman tertawa secara bersamaan, secara berpasang-pasang. Nah, mereka itu masing-masing harus memilih seorang peserta. Mereka harus mempelajari orang itu di klip, bisa jadi gerakan tangannya, bahasa tubuhnya, ekspresi wajah mereka setelah mereka menonton klip beberapa kali. Guru itu hanya memutar audio klip dan siswa harus meniru karakternya mereka saat diputar. Jadi kayak ini ya, kayak lip sync, tapi ini bukan lip sync, tapi kayak cuman ditiru gerakannya aja begitu. Seperti itu kalau meniru skenario. Jadi kan pertama itu videonya dulu diliatin, kemudian siswa tuh dipelajari cara gerak-geriknya, bahasa tubuhnya, gerakan tangannya, ekspresi wajahnya. Nah, setelah mereka hafal begitu, dikasih waktu beberapa menit, kemudian siswa itu menirukan lagi lah. Tapi guru tidak melihatkan videonya, cuman audionya aja, seperti itu. Jadi itu adalah method or technique of using drama in EFL class beserta dengan contohnya. Okay, thank you very much for your time and your attention. I'm sorry if any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.